Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, perkenalkan saya Jennifer Yuswijak dengan NIM 4202314189. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang dasar hukum perpajakan, pengertian NPWP, fungsi NPWP, format NPWP. Perkenalkan, nama saya Luna Avianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, bagaimana memperoleh NPWP. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, penerbitan NPWP secara jabatan. Yang keempat, penghapusan NPWP. Perkenalkan, nama saya Mita Junita Sitorus dengan NIM 4202314143. Saya akan menjelaskan tentang materi pengakuan pengusaha kena pajak atau PKP, sistem yang berkaitan dengan NPWP, dan sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Yang pertama adalah dasar hukum perpajakan. Hukum perpajakan adalah hukum yang bersifat publik dan mengatur hubungan negara dan badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak berartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1984 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada macam-macam hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal, memuat tata cara dan prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukaan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Selanjutnya, hukum pajak material memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak, subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayarkan atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pengertian dari nomor pokok wajib pajak tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 6. Fungsi NPWP selain sebagai persyaratan administrasi atau identitas wajib pajak, NPWP juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengurus restitusi pajak. Yang kedua, pengajuan atas pengurangan pembayaran pajak.
Yang ketiga, pemotongan pajak yang rendah. Dan yang terakhir, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya kita akan membahas format NPWP yang berlaku di Indonesia saat ini, yang terdiri dari 15 digit angka yang terbagi menjadi 3 blok, yaitu 2 digit pertama menunjukkan kode wilayah tempat terdaftar, 6 digit berikutnya adalah nomor identifikasi wajib pajak, 3 digit selanjutnya adalah kode cabang tempat pendaftaran, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut pendaftaran di cabang berikut. Dan untuk memformat NPWP biasanya angkanya dipisahkan menggunakan titik. Bagaimana memperoleh NPWP? Membuat NPWP secara offline ada 2. Yang pertama, mendatangi kantor pelayanan pajak melalui jasa pos atau ekspedisi. Lalu membuat NPWP secara online dapat dilihat di web di bawah ini. Untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak. Dokumen yang harus disiapkan untuk membuat NPWP Setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KPPKP secara lengkap, penerbitan bukti penerimaan surat KPP atau KPPKP, penerbitan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT. Paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan, NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos tercatat. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak yang besarnya ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menghitung PPh 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. PTKP digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto yang nantinya akan dikenakan PPh 21. PTKP orang pribadi sebesar Rp54 juta. PTKP bagi WP yang wajib mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, tidak kawin atau TKO tanpa tanggungan Rp54 juta. TK1 satu tanggungan Rp58.500.000. TK2 dua tanggungan Rp63 juta. TK3 tiga tanggungan Rp67.500.000. Selanjutnya yang kawin. Jika dilihat dari tabel di atas, maka setiap bertambahnya tanggungan akan bertambah pula besar PTKP sebesar
4,5 juta. Nice. Selanjutnya, penerbitan NPWP secara jabatan. Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau data milik Direktoral Jenderal Pajak atau disebut dengan DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Mendaftarkan diri, dasar hukum penerbitan NPWP secara jabatan ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Selanjutnya, penghapusan NPWP. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun contoh-contoh penghapusan NPWP sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal Indonesia untuk selama-lamanya. Pengakuan pengusaha tidak kena pajak atau disingkat PKP. PKP merupakan singkatan dari pengusaha kena pajak. Pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar daerah pabean, dan lain-lain. PKP adalah wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan perubahannya. Adapun sistem yang berkaitan dengan NPWP merupakan sistem identifikasi pajak bagi wajib pajak di Indonesia. Sistem berkaitan dengan NPWP meliputi pendaftaran, verifikasi, dan pemeliharaan data wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat DJP di bawah Kementerian Keuangan Indonesia. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kewajiban di Indonesia. Berikut ini beberapa sistem atau instansi yang berkaitan dengan NPWP. Pertama, Sistem Informasi NPWP atau SIN. Sistem ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Digitalisasi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. SIN digunakan untuk pengelolaan data NPWP, pendaftaran baru, pembaharuan, dan pencarian data NPWP. Kedua, Sistem Informasi Pelaporan Keuangan atau SIPKO. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan digunakan untuk melaporkan pendapatan dan belanja badan usaha NPWP. Adalah nomor identitas yang diperlukan dalam proses laporan keuangan di SIPKO. Ketiga, Sistem Informasi Penghasilan atau SIS. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Keuangan RI dan digunakan untuk pengelolaan data penghasilan pajak termasuk pajak penghasilan badan usaha. NPWP merupakan komponen penting dalam sistem ini. Selanjutnya, adapun sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Sanksi penyalahgunaan NPWP dan PKP, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan dengan paling sedikit 2 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak berutang tidak atau kurang bayar.